tengkuk Darsono terasa begitu menebal. Sampai-sampai kedua tangannya memastikannya. Apa masih di alam lain? Batin Darsono bertanya-tanya. Setelah meraba-raba permukaan tanah tempatnya duduk terlebih dahulu. Kemudian, Darsono mencubit sebelah pipinya sendiri untuk memastikan bahwa dirinya dalam keadaan sadar dan tidak bermimpi. Yang paling dikhawatirkan olehnya adalah tersesat. Rupanya itu terpatahkan karena sekarang sedang berada di alam nyata, karena rasa sakit itu nyata dirasakannya, itu pertanda bahwa dirinya memang benar-benar sedang berziarah. Mata Darsono melirik ke arah samping, Suroto, batinnya lagi, dan di situ pula ada Suroto. Padahal tadi dilihatnya jelas bahwa Suroto berada di sebuah rumah dan masih berbincang-bincang. Sementara dirinya di tempat lain. Namun, bisa-bisanya sekarang berada di tempat itu. Suroto masih kusuk, tidak terganggu oleh kedatangan Darsono karena memang sedari tadi berada di sampingnya. Cuma sukma mereka yang kina bulan berhasil dengan tujuan berbeda kaya yang akan diajak ke kerajaan gaib. Di bawah kekuasaan seorang pria yang dipanggil Gusti Kanjeng Sinuhun oleh para abdinya. Suroto membaca wirid seperti yang lainnya. Ada bunga yang dibawanya tadi dan diletakkan di depannya. Kepalanya menggeleng kiri dan kanan, terbawa oleh kusyuknya doa yang disampaikannya. Dan ditujukan untuk para saudara yang telah mendahului. Semuanya berkumpul tepat di bawah pohon besar, yang usianya jelas saja sudah ratusan tahun. Karena terlihat dari akarnya yang menonjol keluar, juga akar dahan yang berjatuhan. Bohlam lampu tidak terlalu terang, hanya samar-samar, tapi cukup untuk membantu penglihatan. Tak terhitung jumlahnya orang mengelilingi tempat itu. Darsono masih terus bersila, tidak berani mengganggu ketenangan Suroto. Di tengah rasa kebingungan, teringat akan apa yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Sinuhun padanya. Darsono menyimpan rapat perjanjian itu. Bahkan pada penunjuk jalan sekalipun. Hingga akhirnya 3 jam kurang lebih berlalu. Dar, kau tegur Suroto, sembari menyentuh ujung-ujung lutut kawannya yang masih memejamkan mata. Sebagai pertanda bahwa dirinya diajak meninggalkan tempat itu. Darsono sengaja memejamkan mata. Otaknya bekerja, mengingat kembali setiap langkahnya tadi, di istana berlapis emas. Darsono tersentak, lalu membuka mata. Asap dupa dan kemenyan yang mengepul dari depan setiap peziarah cukuplah membuat kepalanya terasa pening. Darsono menghela napas panjang, lalu mengangguk, tanda mengerti. Tak perlu lagi bertanya ketika Suroto berjalan mundur, menjauhi pohon besar di depannya. Laksana sedang berada di depan seorang raja, Suroto melakukan hal itu. Dan Darsono pun mengikuti, berjalan mundur dengan kedua tangan mengimbangi. Setelah 1 meter dan melewati pembatas sakral, barulah Suroto berdiri dan diikuti oleh Darsono. Dalam perjalanan menuju mobil, mata Darsono memindai sekelilingnya. Tadi arahnya masuk di tempat lain, bukan di gerbang ini. Saking kagetnya sampai-sampai Darsono tak sengaja akan bertanya, tapi tak dilanjutkannya. Karena Suroto peka dan langsung memberikan kuda. Mas, opo? Hash! Setelah tadi Darsono sempat mengunci langkah. Dan langsung ditarik oleh Suroto. Cepat! Suroto menekan. Yo! Jawab Darsono, singkat. Agar kawannya itu tidak khawatir berlebihan. Keduanya pun kembali berjalan, ketika mata Darsono melihat ke arah tempat yang tadi dilewatinya tadi. Justru hanya hamparan pekuburan yang memang ada di tempat itu. Dan memang nyata, bahkan bisa dilihat di siang bolong, dan hari biasa pun bisa. Karena memang pekuburan umum, dan untuk manusia sungguhan, juga masih difungsikan hingga sekarang. Alhamdulillah, akhirnya sampai, ucap Suroto ketika sudah sampai di tempat mobilnya terparkir. Darsono pun juga melakukan hal yang sama. Berucap syukur, dirinya sudah berhasil melewati tahap demi tahap tadi. Setibanya, kembali Darsono terkaget. Bagaimana tidak, perasaannya mobil diparkir di semak-semak, dan ada 2 gerbang di sana.
Akan tetapi, nyatanya sekarang tidak sama sekali. Mobil Suroto diparkir bersama deretan mobil yang lainnya di tepi bibir jalan. Sementara tempat gerbang yang tadi dilihatnya justru hanya hamparan pohon. Lagi-lagi Darsono tiba-tiba saja merinding dan langsung buru-buru masuk ke dalam mobil ketika Suroto sudah mendahului dan membunyikan klakson. Pit, pit, tit. Jelip. Darsono menutup dengan keras pintu mobil hingga membuat Suroto menatapnya heran. Nampak jelas kawannya itu ketakutan, tapi tak ada waktu untuk membahas. Suroto langsung menyalakan mesin dan meninggalkan tempat itu. Masih banyak para peziarah di sana. Biasanya mereka melakukannya tembus subuh. Perjalanan mereka cukup jauh karena beda kota dan tanpa boleh menginap. Itulah sebabnya Suroto memilih lebih dulu. Sebenarnya bukan larangan, tapi itu akan jauh lebih baik demi berjaga-jaga, supaya apa yang diinginkan terkabul. Karena tidak sedikit juga orang yang gagal, mungkin tidak patuh akan larangan Railok atau pamali. Akhirnya tidak jadi kaya seperti yang diinginkan. Hal itu pun berlaku bagi Darsono, jika Suroto hanya tinggal menindaklanjuti apa yang telah didapatkannya agar tetap menjadi miliknya. Suroto bertanggung jawab atas keberhasilan kawannya itu. Selama masih di daerah tempat ziarah, Darsono tidak berani berbicara apapun. Bahkan tentang bagaimana ke depannya dirinya. Sebenarnya Darsono dari tadi bingung. Usaha apa yang harus dilakukannya agar bisa cepat sukses dan kaya seperti Suroto. Tentu saja tidak hanya dengan menjadi seorang tenaga pendidik dengan status honorer. Bisa-bisa dirinya dicurigai oleh para tetangga. Dengan gaji yang hanya bisa untuk membeli beras dan tidak cukup dimakan sebulan itu saja, bisa kaya. Logikanya mustahil. Hingga akhirnya mobil memasuki jalanan kota. Barulah Darsono memulai pembicaraan agar mengusir kantuk yang kini bergantung di pelupuk matanya. Mas, nanti aku usaha opo yo? Darsono bertanya kepada kawannya yang sangat peduli padanya. Suroto menepuk pundak Darsono, dilakukannya di sela fokus memegang kemudi. Pria itu terkekeh geli, melihat kecemasan di wajah polos Darsono jelas terlihat. Pria itu bingung akan berkata apa pada istrinya. Jika ujuk-ujuk langsung ingin buka usaha. Jelas saja, nanti Mariati tidak akan setuju dengan gagasannya. Yo apa saja, yang penting berdagang. Karena itu yang cepat dan tidak menimbulkan gibah. Suroto menanggapi dengan santainya. Darsono menghela napas berat, lalu menjatuhkan dengan kasar kepalanya ke jok mobil. Kemudian, mengusap wajah dengan kasarnya. Kemudian, melempar tatapan ke arah samping. Dagang ya dagang mas. Tapi, modalnya dari mana? Darsono berkeluh kesah. Plak. Suroto menepuk pundak sahabatnya itu. Keluhan sahabatnya itu sama persis dengan apa yang dialaminya dulu. Posisinya pun sedang terhimpit, utang banyak. Usahanya bangkrut. Tabungan tidak punya sanak sekali. Sebenarnya, jauh lebih mending kehidupan Darsono. Uang diban banyak, loh. Bingung. Omel Suroto dan kembali fokus memegang kemudi. Darsono masih belum bisa mencerna, lalu bertanya. Maksudnya utang banyak? Hal ini sangat ditakutkan oleh Darsono, seumur-umur dirinya dan Mariati paling takut berutang, karena jelas saja tidak akan mampu membayar uang bulanannya. Loh, lah ya, masa utang aku? Tidak lucu. Kamu punya sertifikat, tinggal ajukan pinjaman saja. Itu untuk modal awal, nanti juga sukses. Lihat saja, tidak butuh waktu lama, kok. Suroto menjawab, disertai cibiran juga motivasi. Karena dirinya pun sudah menjadi bukti akan janji Gusti Kanjeng Sinuhun. Bukannya apa-apa, Darsono tidak punya banyak harta. Inginnya tadi Darsono meminta bantuan pada Suroto. Akan tetapi, kawannya itu tadi, sudah jelas sebuah koda, jangan meminta bantuan darinya. Darsono berpikir keras, jika sawah tak ada surat yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan itu pasti tidak bisa mengajukan pinjaman di bank. Oh,
Ya, sertifikat rumah saja. Aku butuh uang besar untuk memulai usaha. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Karso. Darsono langsung berapi-api untuk segera memberitahukan rencananya pada sang istri untuk menggadaikan sertifikat rumahnya. Ketika mobil sudah memasuki batas desa, Darsono tidak sabar untuk memberitahukan pada Mariati tentang usaha yang akan dirintisnya. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan akhirnya membawa Darsono sampai ke desanya. Stop! Stop! Pinta Darsono sembari mencoba meraih tas ransel miliknya. Namun, belum sempat didapatkannya. Kenapa? Suroto kaget dan langsung menginjak rem seketika. Nyaris saja membuat Darsono kejedok. Astagfirullah! Mas, kowe lo! Protes Darsono sembari mengusap jidatnya. Hampir saja dirinya celaka sebelum jadi orang kaya raya. Habis, kowe mengagetkan. Balas Suroto, jengkel. Suroto pun tidak sadar ketika langsung menginjak rem spontan tadi, sampai-sampai ban mengancing seketika. Nyaris saja membuatnya celaka saja ulah Darsono. Bagaimana tidak, Suroto fokus, justru dikagetkan seperti tadi. Setelah ngedumel, pria itu pun menghentikan mobilnya di bahu jalan, sudah terlewat jauh dari aba-aba yang diberikan oleh Darsono tadi. Mundur, mundur! Pinta Darsono sembari menoleh dan menepuk lengan kawannya, tanpa merasa bersalah sama sekali. Justru memamerkan senyum manisnya. Ini orang kenapa? Suroto merasa heran, tapi mengikuti perintah kawannya. Mobil pun mundur, sesuai keinginan Darsono. Stop! Darsono kembali memberikan perintah, setelah Suroto menghentikan mobil. Darsono pun langsung membuka pintu, setelah meraih tas ransel miliknya terlebih dahulu di jok belakang. Lalu keluar dan mengucapkan terima kasih sebelum kembali menutup pintu. Matur nuwun, Mas. Ingat, jangan bocorkan pada istriku. Sebelum kembali menginjak gas, Suroto menurunkan kaca mobilnya, lalu hanya memberikan kode tangan sebagai tanda paham, dan dirinya tidak akan melakukan hal itu. Suroto menutup rapat rahasia keduanya. Karena Suroto pun pergi tanpa sepengetahuan istrinya, itulah yang membuatnya merasa bersyukur, berziarah di tempat petilasan Tembung Boyo, karena ke tempat itu tidak perlu meminta restu dari pasangan hidup. Istilahnya, sembunyi-sembunyi pun bisa kena bulan berhasil akan apa yang diminta. Sesuai kusyuk dan kesungguhan tekad para pelaku itu sendiri, pelaku pamujan itu sendiri. Bukan tanpa alasan Darsono menghentikan mobil mendadak tadi, karena kepergiannya dari rumah mengendarai motor, dan tidak mungkin akan ditinggalkan di tempat itu. Tentunya ada kecurigaan dari sang istri nantinya. Hal itu tidak diinginkan oleh Darsono bisa ruwet masalahnya. Setelah melihat mobil Suroto menjauh, Darsono langsung masuk ke warung tempat di mana dirinya menitipkan motor waktu itu. Tanpa banyak berbincang, setelah berpamitan pada pemilik warung, Darsono pun pulang dengan hati gembira. Bayangan jadi orang sukses dan kaya masih saja bergelayut nyata di pikirnya. Selama dalam perjalanan pulang dengan mengendarai motor, Darsono memutar otak. Bagaimana caranya dia berusaha untuk mendapatkan uang? Bagas, itu bapak datang. Mariati berseru ketika motor milik Darsono berhenti di teras depan. Sang anak yang sedari semalam mempertanyakan langsung berlarian menyambut kedatangan Darsono. Bapak, dari mana kok tidak pulang semalam? Bagas bertanya dengan polosnya. Dari rumahnya Mbah Nenek. Darsono menjawab pertanyaan Bagas, entah malaikat dari mana yang membisikkan hal itu. Alasannya tepat, tiba-tiba saja bibirnya menguntai kalimat tadi. Memang Darsono biasa melakukan hal itu, ketika mendapatkan job dari sekolah dan bertepatan dengan hari libur sekolah, maka pria itu akan bertandang ke rumah orang tuanya yang berada di kota, dan tidak jarang menginap tanpa perlu membeli sabar seperti semalam. Darsono benar-benar tidak sempat untuk mengetik pesan singkat pada sang istri. Mariati tidak banyak bertanya dan tidak ada kecurigaan berarti. Perempuan itu sudah sibuk dengan aktivitasnya di dapur.
Sebagai seorang istri guru honorer, Mariati harus pintar-pintar memutar otak. Perempuan itu mencari kesibukan dengan berdagang di kantin sekolah. Hasilnya lumayan bisa digunakan untuk makan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan lainnya. Darsono langsung bersiap untuk masuk mengajar hari ini. Sementara Bagas sudah berangkat duluan, bocah itu tadi menyapa kedatangan sang bapak sudah mengenakan seragam merah putih, setengah mencium punggung tangan Darsono, bocah itu pun berlarian menuju sekolahnya, yang jaraknya hanya 5 meter dari rumah sederhana itu. Waktu berjalan terasa begitu cepat, lonceng tanda jam belajar mengajar pun usai, Darsono berkemas untuk segera pulang, tapi sebelumnya harus singgah terlebih dahulu ke kantin, untuk membantu Mariati mengemasi barang dagangannya, juga perabotan yang dibawa untuk berdagang. Begitu setiap harinya dilakukan oleh Darsono. Hari beranjak sore, kebiasaan di rumah itu tidak ada yang berubah. Setelah selesai melakukan salat di masjid, agenda berikutnya adalah makan malam. Kendati pun hidup sederhana, mereka tampak akur, sekarang sedang makan malam dengan menu sederhana. Tak banyak perbincangan antara Darsono dan Mariati, dan juga tidak ada kecurigaan dari perempuan itu. Padahal, bahasa tubuh Darsono sedari datang ziarah nampak berbeda, pria itu jauh lebih tidak tenang. Ketika malam semakin larut mata Darsono enggan memejam, masih teringat pesan dari Mbah Karso, bahwa dirinya harus segera membuka usaha dagang, jika ingin secepatnya sukses di genggaman. Mar! Darsono tidak melanjutkan ucapannya, keduanya sedang duduk menonton televisi. Mariati pun menoleh, lalu mengusap pundak Darsono yang duduk di sampingnya. Ada apa? Tanya Mariati sembari merebahkan kepalanya di bahu sang suami. Darsono menghela napas panjang, lalu mengisut. Memaksa Mariati menjauh. Aku mau minta izin padamu, Mar. Ucap Darsono dengan sangat hati-hati. Mariati menaikkan kedua bahunya. Izin? Izin apa, Mas? Darsono pun menjelaskan niat dan tujuannya selama. Panjang lebar keduanya berdiskusi, toh itu demi kebaikan bersama. Darsono berbicara panjang lebar. Mariati menyimak dengan seksama. Rupanya kecemasan pria itu tidak terjadi. Mariati setuju saja apapun yang akan dilakukan oleh suaminya, asalkan punya perkiraan nantinya mampu membayar uang band yang harus dicicil setiap bulannya. Mariati terkejap ketika Darsono akan mengajukan pinjaman dengan nominal fantastis. Tidak tanggung-tanggung, Darsono mengatakan akan mengajukan pinjaman 150 juta untuk modalnya membuka usaha kelontong di depan rumah, juga membangun toko ala kadarnya. Sebagai syarat yang harus dilakukannya setelah ziarah. Memang sudah menjadi suratan takdir. Darsono akan menjadi orang sukses nantinya. Karena surat tanah miliknya yang lalu sempat dipinjam sang kakak, digadaikan di bank untuk pinjaman 100 juta, sekarang sudah selesai. Sertifikat itu sekarang ada di tangannya. Tentu saja, jika meminjam 150 juta akan mudah cair, mengingat track rekor pembayaran sang kakak sangat bagus, dan letak rumah Darsono pun strategis, di samping sekolah, harga jualnya cukup tinggi. Apa kamu yakin bahwa akan mampu mengelola dengan baik, Mas? Cicilannya kisaran 3 juga, sebulan. Mariati mengingatkan. Uang 3 juta itu sedikit, Mar. Darsono mengeringit, lalu mendekatkan wajahnya. Mencoba untuk membuat istrinya yakin akan keputusannya. Sedikit? Lah, kita saja tabungan segitu tidak punya. Sedikit dari mana, Mas? Kok ngaco sampean ini? Mariati menyela. Sudahlah, yakin saja. Mas akan membuktikan bahwa uang segitu itu tidak ada apa-apanya. Nanti kalau aku sudah jualan, kamu akan koceh mandi uang. Lihat saja. Darsono berusaha membuang jauh kecemasan istrinya. Setelah itu pembahasan itu pun berakhir. Keduanya beranjak ke peraduan, tak lagi membahas hal itu. Amin. Semoga saja. Sambut Mariati tadi. Tidak mau mengulur waktu, keesokan harinya, setelah mengisi absen di sekolah, Darsono pun meminta izin untuk urusan yang sudah disepakati bersama sang istri. Darsono langsung menuju ke sebuah bank swasta,
untuk mengajukan permohonan, ditemani oleh Mariati, sudah dengan segala sesuatu yang diperlukan. Setelah antri cukup lama, urusan pun selesai, nantinya tinggal ditinjau oleh mantri sebelum sisi dana pinjamannya. Darsono sangat optimis akan pengajuan pinjamannya itu. Bersambung.